Ke barat Gunung Magical Beast adalah batas Kekaisaran Jiama. Kau hanya bisa mengantarku sampai di sini, ucap Xiaoyan. Waktunya bilang selamat tinggal lagi, Xiao Hong. Hei, bukan aku membuangmu. Kau sangat besar. Bagaimana bisa aku membawamu turun gunung? Pura-pura jadi anjing. Jadi aku bisa membawamu. Bagaimana mungkin ada anjing besar begini? Kucing juga nggak bisa. Oke, aku tahu kau mau terus melindungiku, tapi tenang, aku pasti akan aman. Kau juga harus terus bertarung di dalam Gunung Magical Beast. Kita buat perjanjian, kita berdua akan jadi tokoh di dunia ini. Selamat tinggal, Xiao Hong. Perbatasan Kekaisaran Jiama, Ghost Suppression Fortress. Di sini banyak sekali orang yang sedang berkumpul, dan salah satu dari mereka berucap, "Kenapa lama sekali meninggalkan perbatasan hari ini?" Dan salah satu dari mereka itu pun menjawab, "Ku dengar mereka sedang mencari penjahat." Dia dipanggil Xiao semacamnya. "Ku dengar kalau kau menyampaikan informasi, kau akan mendapatkan gongpa kelas Yuan." Ghost Suppression Fortress, benteng di pinggir perbatasan Kekaisaran Jiama. Kalau kau melewati tempat ini, kau akan bisa meninggalkan Kekaisaran Jiama, ucap Yalau. Meskipun Sekte Yunlan sudah menyebarkan banyak postermu, masih mudah untuk kau lewati, imbuhnya. Bukankah benar, Xiao? Hau hau hau, ha 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 ha, tawa Yalau. Hau 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 apanya? Orang yang menggambar poster pencarian ini sangat enggak profesional. Dia menggambar wajah gantengku jadi seperti ini, marah Xiaoyan sambil merobek poster buronannya. Pasti itu salah satu temanmu yang diam-diam mengubah poster pencariannya, ungkap Yalau. Aku berterima kasih pada kebaikannya, tapi saat aku tahu siapa yang melakukannya, aku akan segera memutuskan hubungan dengannya, tambah Xiaoyan. Ya, dengan titik tinta ini jadi lebih imut. Ini sebuah mahakarya. Xiaoyan harus berterima kasih pada orang jenius ini. "Woi, bocah yang di sana, kesini!" Salah satu penjaga berteriak. Siapa suruh bertingkah mencurigakan, bukannya kau malah dicurigai, ucap Yalau. Beruntung aku sudah siap dengan ini. Tuhan, aku bukan penjahat, ungkap Xiaoyan. Iya, akan aneh kalau mereka bisa mengenalimu berdasarkan gambar itu. Hei semuanya, kemari, ini orangnya, cepat tangkap dia. Lihat mata ini, benar-benar persis. Sewaktu kau bilang memang benar. Ayo, bawa Xiao Hao Hao ini. Hao Hao, selamat tinggal, aku akan mengunjungimu di penjara. Apa kalian semua buta? Aku bisa menahan semuanya, tapi menjatuhkan penampilanku itu tidak bisa dimaafkan. Dengar baik-baik, aku bukan Xiao Huo Huo. Seseorang takkan mengganti namanya dan takkan ganti marganya. Aku Xiaoyan dari keluarga Xiao. Semua orang di situ pun keheranan, termasuk juga para penjaga yang ingin menangkap Xiaoyan. Banyak sekali kerumunan massa di sana dan salah seorang pun berteriak, "Apa? Orang yang dicari itu Xiaoyan, bukan Xiao Huo Huo? Xiaoyan yang menyebabkan kekacauan di Sekte Yunlan. Kudengar dia bisa meracuni sekelompok orang dengan melambaikan tangan, dan dia makan 3 hati dan 1 ampela setiap makan. Menakutkan! Cepat lari!" teriak semua orang. "Oi, jangan lari! Apa-apaan semua ini? Jelaskan padaku!" ungkap Xiaoyan. Raja Iblis pemakan manusia, Xiaoyan. Penyelamatmu siapa yang membuat rumor seperti itu? Sementara itu di lokasi lain,
Di sini Hai Bodong memperhatikan Yafei dan dia pun berkata, "Kenapa berpakaian seksi terus? Kau flu? Bagaimana mungkin? Bukannya itu karena bocah Xiaoyan," ungkap Yafei. Sementara Hai Bodong menjawab, "Aku sudah mengerahkan pasukan bayangan untuk menyebarkan rumor di seluruh kekaisaran Jiama. Aku yakin tak ada orang yang secara kebetulan menyampaikan petunjuk tentang Xiaoyan ke Sekte Yunlan. Kami sudah melakukan yang terbaik." "Opa, cucu tersayang, apa kalian memikirkan perasaan Xiaoyan saat melakukan ini?" Akan ada suatu hari saat aku akan menghapuskan hubunganku dengan para bajingan itu. Sementara itu di belakang Xiaoyan pun semua teriak, "Wah, Raja Iblis pemakan manusia datang, cepat kita lari. Ibu, aku takut." "Cepat lari, jangan sia-siakan usaha temanmu." "Wah, kalian semua sampah tak berguna," ungkap salah seorang komandan dari benteng tersebut. "Sekte Yunlan menjanjikanmu Gongfa kelas Yuan. Kalau kau menyerahkan informasi tentang Xiaoyan, lalu aku penasaran, berapa banyak hadiah yang kudapat kalau aku menangkap dia hidup atau mati. Xiaoyan, apa kau pikir aku akan membiarkanmu dengan mudah?" ucap komandan itu. "Anjing dari Sekte Yunlan lagi," Xiaoyan pun bergumam. "Jangan samakan aku dengan sampah itu. Aku cuma ingin Gongfa kelas Yuan," ungkap komandan. "Kalau kau menyerah, akan kuampuni hidupmu. Aku bisa membunuh dan meninggalkan Sekte Yunlan. Kau pikir Dao Spirit sepertimu bisa menghentikanku?" ungkap Xiaoyan. Apa perlu ada alasan pribadi untuk menangkapmu? Kemarilah, anak buahku." Si penjahat Xiaoyan sudah menghina Sekte Yunlan, menyakiti banyak orang. Dosanya sangat besar. "Aku, komandan dari benteng Coast Suppressing, Meng Li, memerintahkan semua prajurit untuk menghabisi penjahat ini. Xiaoyan di tempat orang yang banyak. Kau melanggar peraturan kekaisaran dan memindahkan pasukan untuk kepentinganmu sendiri. Apa kau tak takut para atasan akan menyelidikinya?" Di sini Meng Li pun tertawa. "Hahaha, di benteng ini akulah hukum. Siapa yang punya hak untuk memerintahkanku?" "Benarkah? Lalu apa menurutmu aku punya hak?" ungkap salah seorang yang datang dari langit. Para prajurit Meng Li pun di sana semuanya terkaget-kaget. "Ini aura Dao King." "Ah, itu." Xiaoyan pun melihatnya. "Aku mau tanya, siapa yang memberimu hak untuk memindahkan penjaga kekaisaran Jiama untuk menutup perbatasan? Apa kau mau memberontak?" ucapnya. Di sini Xiaoyan pun menyapa, Jenderal Nalan, lama tak bertemu." Meng Li pun di sini kaget. "Jenderal Nalan, prajurit rendahan ini hanya mengikuti penahanan penjahat. Jadi penahanan penjahat?" ungkap salah seorang yang datang. Di sini Meng Li pun kaget, serta para prajurit pun semua badannya bergetar. "Yo, bahkan Pak tua sepertimu datang ke sini?" ungkap Xiaoyan keheranan. Sekte Yunlan dengan egoisnya mengirimkan surat perintah penangkapan dan mengganggu perintah kerajaan. Aku sudah umumkan surat perintahnya tak sah.
Soyan adalah temanku, tak bisa hanya seorang komandan sepertimu untuk mencegah dia keluar.